Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat saking ulasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu
berkenan di hati panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya panjenengan semuanya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon ridhonya dengan semua hal yang sudah panjenengan keluarkan, baik itu tenaga, waktu dan juga biaya untuk datang ke sini. Semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang nanti kami berikan, walaupun itu hanya sebatas doa. Semoga menjadi wasilah sebabiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang tidak memahami apa itu ilmu hikmah. Banyak orang yang tidak paham dengan ilmu hikmah, padahal hikmah itu adalah kebaikan. Hikmah itu diambilkan dari Al-Quran, yang artinya bahwa kita itu harus memahami bahwa setiap apapun yang Allah berikan itu pasti ada kebaikannya, walaupun itu kotoran, tetapi bila ditempatkan pada tanaman akhirnya pun juga bisa menyuburkan. Banyak orang yang menganggap bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu kecandukan, atau bahkan banyak yang menganggap bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu kesaktian. Padahal hakikatnya ilmu hikmah itu adalah ilmu keikhlasan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu kesabaran. Kalau di dalam ilmu Jawa, ilmu hikmah itu adalah ilmu terima ing padu, ilmu yang ikhlas menerima apapun yang Allah berikan. Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi pasti atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu hal yang kebetulan. Bahkan panjenengan ada di sini pun juga bukan kebetulan. Terutama santri yang ada di sini bukan kebetulan ada di sini. Panjenengan berada di sini berarti memang sudah Allah kehendaki dan sudah Allah tentukan. Dan sekarang apakah panjenengan itu bisa melaksanakan peran yang Allah berikan terhadap panjenengan? Kalau nggak bisa, nggak akan jadi apa-apa. Kalaupun buah nggak akan matang, busuk, karena nggak bisa melakukan peran yang Allah berikan. Nah, karena orang itu sering sekali tidak bisa terima ibadah, orang itu tidak bisa menjalankan Allah yang Allah berikan, tidak bisa memberikan peran, tidak bisa menjalankan peran yang Allah berikan. Akhirnya pun dia berantakan. Ada lagi yang memerankan peran orang lain. Ini nanti akhirnya salah kaprah. Satu misal saja, ada orang itu sekarang perannya, atau jenengan sekarang perannya sedang jadi santri, ya jadi santri ya.
Ada perannya sekarang itu selain jadi santri, sampai itu perannya sekarang jadi anak, ya jadi anak. Waktunya rukiah mau kemana? Tadi kemana? Waktunya ngaji kemana? Terus mau apa? Waktunya di sini terima tamu tak ada, terus mau bagaimana? Ada yang perannya jadi orang tua. Jadi kan jadi orang tua ada masalah sedikit bingungan. Punya anak tidak dididik dengan agama. Ada yang perannya jadi laki-laki, tapi sifatnya kayak perempuan, baperan. Ada masalah sedikit ikut ngomel. Perempuan marah sedikit ikut marah. Jangan jadi laki-laki kalau begitu. Jadi perempuan aja. Jadi laki-laki itu ya laki-laki sing sejati. Istrinya marah senyum, ngesuneh tahu duit. Jagoan. Iya jagoan. Lanang itu lanang tenan. Rambut gaine sing tenanan. Delok ning wong ora nesu, bojone nesu malah guyu lanang tenan. Sing wedok nesu titik wis milu nesu. Padha wedoke manuke buah. Dadi wedok elek ngono. Lho lanang itu Adam itu diam, sabar, melindungi. Lanang kok dadi wong wedok iki piye? Sing wedok ya kudu wedok tenan. Jadi semuanya itu mari disesuaikan dengan perannya masing-masing. Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kalau saya angkat orang yang bilang kebetulan saya begini, kebetulan saya begitu, coba tadi kalau lagi jatuh, coba tadi kalau saya nggak begini, coba tadi kalau nggak begitu. Ini kalau menurut saya orang yang kurang iman. Orang kalau bilang ada kejadian itu, coba tadi kalau kamu nggak begini, coba tadi kalau nggak begitu, coba kalau tadi begini, coba kalau tadi begitu, coba itu bukan coba. Kalau ada orang yang bilang ini semuanya kebetulan, kurang iman. Jangankan kehidupan kita, daun yang jatuh dari pohon itu pun sudah Allah tentukan. Bukan cuma daun di hutan sana yang nggak ada orang, kadang dia jatuh itu pun Allah tentukan. Enggak bukan anginnya kencang. Kalau semua karena angin semua daun sudah jatuh. Karena sudah tua, yang masih muda ada jatuh banyak. Buah kelapa yang kecil itu apa namanya? Dulu itu tengkir itu nggak nunggu kelapa tua jatuh, dulu kecil aja yang kuat-kuatnya yang jatuh ya banyak. Bukan cuma karena satu hal, tapi karena banyak hal. Tapi semua banyak hal itu Allah yang mengatur, sudah ada yang mengatur. Jadi pada hakikatnya hidup itu sudah ibadah. Kalau ridho dengan apa yang Allah berikan, kuncinya cuma satu. Makanya orang kalau di dalam hidupnya sudah ridho dengan apa yang Allah berikan, sepanjang hidupnya itu nilainya ibadah. Karena yakin setiap apapun yang Allah berikan itu semuanya pasti ada kebaikan. Dan kalau kata Allah, kalau siapa yang gak ridho dengan yang aku berikan, coba gak usah bertempat tinggal di bumiku, gak usah cari Tuhan selain aku. Orang-orang tahu saya ini semuanya, tahu saya itu kan ketika sekarang saja, tapi tidak tahu prosesnya. Jadi kalau orang berjalan itu tahunya sudah sampai di Jakarta, tapi tidak ada yang tahu prosesnya. Bagaimana saya jalan kaki dari Lampung sampai ke Jawa ini. Makanya nggak boleh bawa ongkos Pak. Enak sekarang saya bawa uang 10 juta itu di jalan makan. Kalau dulu saya diperintah sama abah saya, nggak boleh bawa uang sepeser pun dari Lampung sini. Tetangga-tetangga saya semuanya pada tahu saya jalan kaki oke dan Lampung itu. Tapi insya Allah tanya kepada Allah.
Orang-orang itu tahunya sekarang itu sudah sampainya, tapi tidak tahu prosesnya, nggak tahu prosesnya. Bagaimana saya dulu mengurusi ayah saya itu 7 tahun, makan, minum, BAB, mandi, ngising, nguyuh, semua saya ngurus. Jadi anak-anak semua, anak-anak kecil bisa main, saya ngurusin orang tua saya. Pernah komplain dari anak kecil, ya namanya belum begitu memahami kehidupan. Dia sempat, yo anak-anak yang lainnya bisa mainan, bisa jalan-jalan, bisa pacaran, saya nggak bisa. Tapi sekarang